Bitcoin saat ini bergerak sangat impulsif dan level di perdagangan hari ini ada di 43.800 dolar. Pergerakan Bitcoin setelah menembus level 41 dolar itu menguat lumayan signifikan ke 43 dolar dan nampaknya arahnya akan menuju Fibo 261,8 yaitu di kisaran level 45,5 dolar. Apakah Bitcoin bisa sampai di sana dengan selamat? Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan meningkat dengan smart money yang juga cenderung meningkat dan fase pada Bitcoin saat ini itu sudah pernah terjadi sebelumnya pada fase pre-bull market yang terjadi di kisaran tahun 2019 lalu ya teman-teman, di mana Bitcoin juga impulsif dan bahkan ketika banyak orang yang menganalisa Bitcoin akan koreksi, koreksi pun tidak terjadi. Hai semuanya, selamat datang di Andi Krishna Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya dari Fed Rate Monitor Tools. Teman-teman, kita tahu Jerome Powell bakalan mengambil keputusan kembali terkait dengan suku bunga, yaitu ada di kisaran 14 Desember 2023 jam 1 dini hari pagi. Kalau kita perhatikan, satu minggu ke depan kita akan dapat beberapa data yang cukup penting dari kalender ekonomi. Maka dari itu, akan lebih baik ya kalau kita berhati-hati dalam fase-fase sekarang. Pergerakan US dollar belakangan ini tidak terlalu memberikan impact terhadap Bitcoin. Indeks dolarnya menguat, tapi Bitcoin tetap menguat, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan sih untuk fase-fase sekarang ini, ya kita harus hati-hati sih satu minggu ke depan ya, karena akan ada rilis data yang cukup penting kali ini. Sementara kalau kita lihat dari forecast-nya, 96% masih melihat bahwa suku bunga akan bertahan di 5,5. Tapi masih ada 4% ini yang percaya bahwa suku bunga akan mungkin naik. Kalau menurut saya sih, ya tentunya potensi untuk menahan suku bunga itu cenderung lebih besar ya untuk posisi sekarang. Sementara dari kalender ekonomi, di perdagangan kemarin kita dapat banyak data soal PMI komposit, baik dari Uni Eropa, China, maupun dari Amerika Serikat. Kemarin juga ada data soal job opening, teman-teman, di mana pembukaan lapangan pekerja di sana itu mengalami tren penurunan. Dan di perdagangan hari ini itu akan ada beberapa data penting lagi, salah satunya data ekspor import, kemudian non-farm productivity, lalu ada crude oil inventory, non-farm productivity udah tadi, terus ada Atalanta Fed GDP. Itu sih beberapa data yang mungkin akan memberikan pergerakan terhadap US dollar. Kalau kita lihat sekilas pergerakan dari US dollar di perdagangan kemarin itu meningkat tipis saja, teman-teman, yaitu sebanyak 0,3%. Jadi nggak terlalu signifikan, indeks dolar menguat, sementara dari market-market yang lain, XAU kemarin melanjutkan koreksi, S&P 500 juga ya koreksi tipis teman-teman. Tapi Bitcoin ini nggak ada remnya, Bitcoin justru melaju sendirian. Oke, itu dari data yang akan kita temukan nanti. Lalu dari market sendiri ada beberapa news, teman-teman. BlackRock dikatakan baru aja mengumumkan pembaruan soal pengajuan dari ETF Bitcoin mereka. Jadi ya ETF Bitcoin itu akan ada deadline-nya ya teman-teman di awal bulan nanti. Di Januari itu ada di beberapa tanggal sebenarnya, tapi yang paling dekat itu di tanggal 4 sampai 5. Jadi kita harus pantau nih kondisi dari market, karena market ini lagi kuatnya, kentalnya aroma dari approval ETF. Let's say kalau ini beneran berhasil, maka ya teman-teman kita sudah bahas skenario yang kemarin ya. Hati-hati sama sell on news. Hati-hati karena yang namanya approval itu bisa menjadi sebuah news yang bagus dan kesempatan banyak orang atau banyak orang yang akan berlomba-lomba untuk masuk, sehingga di sana biasanya besar sekali kemungkinan untuk whales melakukan taking profit. Ingat ya, besar kemungkinan, bukan kepastian. Maka dari itu harus berhati-hati sama sentimen sell on news. Kemudian dari berita yang lain, ada Grayscale yang dikabarkan itu ditunda untuk deadline keputusan soal Ethereum ETF. Nah, tadi Bitcoin ETF, sekarang Ethereum ETF, di mana SEC sendiri itu dorong balik sampai Januari 2024 untuk decision-nya, untuk keputusan soal spot Ethereum yang diajukan oleh Grayscale. Jadi sama seperti Bitcoin, impact-nya juga akan berdampak sama Bitcoin dan Ethereum juga, teman-teman. Kemudian
Kemarin ada satu token yang dapat suspend dari Binance ya, namanya adalah AEUR, teman-teman. Ini dapat suspend. Kabarnya sih Binance melakukan suspend untuk semua pair-nya, termasuk itu EUR USDT, BTC EUR, kemudian Ethereum EUR, lalu EUR. Teman-teman, di dalam trading pair-nya itu ditangguhkan semuanya dan tidak bisa dilakukan transaksi dalam beberapa waktu. Dikabarkan Binance sendiri melihat abnormal volatility, artinya ada manipulasi yang sangat-sangat kental terhadap tokennya. Ini nggak biasa terjadi di mana Binance berani suspend ya teman-teman. Tapi apapun itu, tujuan dari Binance adalah untuk melindungi investor dari yang namanya volatilitas pergerakan yang tidak ngotak. Apalagi di market kripto yang sebenarnya regulasinya itu sangat sangat tipis teman-teman. Sedikit sekali regulasinya. Nah, dari itu Binance melakukan inisiatif untuk melakukan suspend. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung kenapa EUR disuspend, ya alasannya karena itu ada manipulasi trading yang tidak normal. Kemudian berita datang dari Riot Platform. Kabarnya baru aja membeli sekitar 291 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin rig. Jadi ini adalah alat buat mining, teman-teman. Mining Bitcoin, mereka beli untuk menyambut yang namanya bull run yang akan ada ya, menyambut fase halving nanti di kisaran April 2024. Jadi salah satu perusahaan sudah berinvestasi lebih banyak untuk membeli rig mining. Jadi ini sebuah good news sebenarnya untuk kepercayaan dari investor terhadap Bitcoin. Selain ada perusahaan tadi, ada juga Tether yang dikabarkan akan menambah kepemilikan Bitcoin mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan fundamental daripada Tether ini. Tether adalah perusahaan stablecoin penyedia layanan USDT, kalau teman-teman tahu, dan mereka aktif terus dalam hal membeli Bitcoin sebagai salah satu reserve mereka, teman-teman. Selain memang mereka di backup sama US dollar ya, 1:1. Tapi perusahaan ini sepertinya sudah profit mengembangkan ekspansi bisnis mereka. Kemarin mereka juga mengakuisisi beberapa platform mining, teman-teman, di beberapa negara ya, dan juga berkontribusi dalam penciptaan energi terbarukan. Salah satunya ya di negara-negara Amerika Latin. Itu Tether banyak invest di sana juga. Jadi ini lini bisnis yang sangat-sangat besar. Kemudian ada satu lagi berita bagus. Kami sangat gembira mengumumkan forum kepresidenan kripto yang pertama. Bergabunglah dengan kami di New Hampshire untuk mendengar langsung para kandidat posisi mereka mengenai kebijakan kripto. Oh, ini tujuannya adalah untuk menyambut ya semacam pemilu nanti ya teman-teman, yang akan diadakan di kota Manchester di Inggris. Yang ini eventnya diadakan di tanggal 11 Desember. Akan ada semacam forum kayak mungkin debat ataupun diskusi gitu ya teman-teman, panggung untuk nasional terutama bagi kandidat-kandidat mereka yang pro terhadap kripto ataupun yang kontra terhadap kripto. Jadi ini semacam wadah untuk diskusi sih untuk calon-calon presiden yang bakalan maju. Jadi good news. Kemudian juga ada salah satu crypto firm yang namanya Phoenix. Ini salah satu exchange yang baru aja kemarin listing sahamnya di Abu Dhabi di market Uni Emirat Arab, yang langsung apa ya namanya, permintaan IPO-nya itu langsung naik signifikan, melonjak lah teman-teman. Bisa jadi ini bakalan ngepump pas pertama kali IPO atau initial public offering di market atau di bursa saham yang ada di Abu Dhabi. Ini good news sih untuk salah satu perusahaan exchange yang tentunya akan mendapatkan banyak dana nih untuk ekspansi bisnis mereka, pengembangan untuk proyek kripto ke depannya. Kemudian aku juga dapat data dari Keiko Research yang menunjukkan saat ini profit atau return daripada Bitcoin saat ini mendekati Nvidia. Nvidia adalah perusahaan chipset, software sekaligus hardware juga yang bisa dibilang sangat besar teman-teman. Dan kemarin di tahun 2021 sampai 2022 sampai 2023 itu pergerakan sahamnya melonjak ratusan hingga ribuan persen. Dan sekarang Bitcoin akan menyamai atau minimal udah mulai mepet nih profit daripada Nvidia. Jadi ini good news juga. Di posisi kedua ada saham dari MicroStrategy yang kemarin juga dikabarkan untuk
melakukan akuisisi terhadap Bitcoin cukup besar. Itu sih dari beberapa news. Sisanya aku udah share kemarin di komunitas Telegram terkait dengan akumulasi yang dilakukan oleh Wheels. Ada Wheels yang melakukan akumulasi diam-diam 250 Bitcoin tiap kali dia melakukan pembelian. Itu kita udah posting kemarin. Kemudian ini ada narasi soal RWA, teman-teman. Raksasa perbankan Prancis, Societe Generale, itu menyelesaikan penerbitan obligasi ramah lingkungan yang diberi token pertama di jaringan Ethereum. Jadi ini narasi RWA dari salah satu perusahaan perbankan. Good news untuk RWA. Ini perusahaan Phoenix Group tadi ya yang melakukan IPO, kita udah posting juga. Kemudian Bitcoin indikator siklus bear and bull. Saat ini kita lagi dalam di tahap hijau. Kalau teman-teman perhatikan di sini, chartnya udah mulai hijau yang berarti kita dalam fase pre-bull market. Sampai akhirnya kita berada di fase merah, itu adalah sinyal sell. Sekarang sih kita belum dapat sinyal sell. So, Bitcoin masih punya peluang untuk kembali rally. Mungkin bisa membuat all-time high baru pada next bull run 2024. Kemudian ini adalah siklus-siklus juga. Salah satu analis itu dari CryptoCon yang memprediksi bahwa Bitcoin akan masuk ke fase 5. Targetnya ada di 45 ribuan. Sama persis seperti apa yang kita sudah lihat tadi, teman-teman. Di Fibonacci 261,8 itu ada target sekitar 45.500. Jadi menurut saya Bitcoin juga akan berpeluang masuk ke fase taking profit tersebut. 45.500. Kita akan lihat apakah Bitcoin mampu menembus level tersebut atau tidak. Kemudian ini ada cuannya kemarin dari El Salvador, ya mereka profit, congratulations. Lalu ada berita dari GAL, teman-teman, menyelami Web3 jauh lebih dalam di saluran Forbes Web3. Jadi Forbes salah satu media ya media pemberitaan gitu ya teman-teman, itu kerjasama sama GAL-C atau GAL nama tokennya. Kemarin ada good news untuk GAL, udah kita posting juga. Lalu ada mental roll up liquidity staking di Ethereum Mainnet, ini juga bagus untuk MNT atau mental tokennya Bybit. Ya itu sih teman-teman beberapa news-news yang cukup hype kemarin. Lalu gimana nih impactnya terhadap pergerakan dari Bitcoin? So far Bitcoin udah naik lagi ke 43.900 di perdagangan hari ini. Indeks dolar masih menguat tipis, XAU jebol, S&P 500 cenderung korektif tipis, dan Bitcoin melesat sendirian. Wah, luar biasa sih Bitcoin ini teman-teman. Sekarang kita udah masuk ke fase pre-bull market dan kita akan lihat langsung di time frame yang lebih kecil. Sebenarnya target profit saya sudah tercapai kemarin, yaitu di Fibo 161,8 di kisaran level 40.900. Tapi apa daya, buyer menginginkan harga yang lebih mahal dan Bitcoin kembali melesat tinggi, teman-teman. Sekarang target yang kita lihat adalah di 45.500 di Fibo 261,8. Semoga bisa tercapai ya teman-teman, doakan semoga Bitcoin bisa tercapai. Mungkin yang masang short pasti nggak berdoa itu teman-teman, tapi aku sendiri nggak pasang short di market futures, jadi ya happy aja kalau Bitcoin meningkat. BTC dominance-nya kemarin mendominasi sekali, naik sekitar 3,7%. Jadi altcoin rata-rata bengong ya, lihat pergerakan Bitcoin, ya paling Ethereum yang naik. GRT juga kemarin sempat tertekan, sedikit naik 3% hari ini. Celestia juga naik teman-teman, 6%. Polkadot naik 3%. Kabar kemarin ada narasi RWA naik 2,51%. Shiba Inu, ayolah naiklah. Asa cuma naik 1%. Terus ya koin-koin yang lain juga lagi berusaha untuk tetap survive teman-teman. Jadi menarik ya, pergerakan Bitcoin malah makin naik. Padahal banyak yang memprediksi Bitcoin koreksi, tapi ya saya sendiri juga nggak tahu nih harus gimana teman-teman dalam posisi sekarang, karena udah pegang barang ya kan, jadi bingung juga mau bilang koreksi ya nggak koreksi-koreksi. Tapi menurut saya sih target di 45.000 ini udah nggak boleh FOMO lagi ya teman-teman. Kalian harus berhati-hati ketika Bitcoin sudah mencapai level tersebut. Mungkin kita akan melihat beberapa indikasi-indikasi koreksi, ya who knows, kita nggak tahu pasti. Memang kalau nanti ada koreksi, teman-teman yang ketinggalan terutama itu bisa untuk ya planningkan lah untuk cicil barang. Karena kan kita masih dalam fase pre-bull market. Yang namanya pre-bull market itu adalah fase awal sebelum bull market teman-teman. Jadi bull marketnya belum nih. Kalau kita lihat
secara fase historical. Itu belum ya. Memang Bitcoin sudah naik. Dan itu artinya teman-teman masih punya momentum. Kalaupun teman-teman beli hari ini dan nyangkut, teman-teman masih ada potensi untuk dapat profit kalau teman-teman sabar untuk ngehold. Makanya mentalitasnya ya kayak harus swing trading sih teman-teman. Swing trading sekitar 1 sampai 2 tahun teman-teman harus siap hold. Setelah itu teman-teman cuan, balik modal, ya kan profit, ya udah berani lepas barang. Jadi kalau teman-teman trading jangka pendek, naik turun teman-teman perhatikan psikologi kalian kena, ya udah teman-teman tidak menikmati arus daripada market yang bagus seperti sekarang ini. Kalau menurut saya sih gitu ya, market spot masih jadi pilihan untuk sekarang karena Bitcoin ini lagi coba untuk nembus nih area-area yang kuat di kisaran level 40 ribuan sampai di 42 yang memang sudah tercapai, dan level-level tersebut masih akan berpotensi untuk dicari sih teman-teman, level-level resistance yang kuat untuk menahan pergerakan Bitcoin. Nah, ini Bitcoin udah naik ke 44.000. Bentar lagi target kita akan tercapai di 45.500. Jadi jangan FOMO lah di level-level tersebut, hati-hati untuk Bitcoin ya. Tapi untuk altcoin kita expect kalau BTC dominance-nya bisa turun. Nah, ini udah kuat banget sih, aduh parah sih. Bitcoin dominance-nya udah kuat. Saya pribadi memang banyak pegang altcoin, jadi saya lagi pantau-pantau juga nih altcoin mana yang ada koreksi. Di sana saya dedicate untuk akumulasi. Ethereum juga trennya bagus, teman-teman. Dia udah breakout dari apa namanya ascending triangle di sini, dan target saya paling dekat itu ke kisaran level 3.200 dengan target profit ya 50% kurang lebih. Kemudian target kedua itu ada di 4.700-an something. Jadi masih tinggi lah teman-teman. Kalau teman-teman misalkan beli di harga sekarang, ya mungkin teman-teman akan nyangkut jangka pendek. Tapi kalau kita mau bersabar 1-2 tahun, ya potensial profit ya juga masih ada teman-teman. Jadi nggak gimana-gimana sih. Menurut saya FOMO di level-level harga sekarang itu memang bukan ide yang menarik lagi. Cuman itu lebih baik daripada nggak punya barang sama sekali. Opini saya sih seperti itu. Ya itu ya pergerakan Bitcoin so far bagus-bagus aja. Ya kita tunggulah Bitcoinnya naik sampai di 45.000. Semoga bisa tercapai di perdagangan hari ini. Volumenya bagus, smart money juga cenderung bagus. Planning saya mau tunggu di level tersebut, mungkin baru kita lihat apakah Bitcoin akan koreksi atau enggak. Jadi gitu teman-teman, dari semua time frame saya melihat di time frame daily belum ada tanda koreksi, time frame eh, weekly juga nggak ada tadi ya. 4 jam pun juga sempat ada indikasi koreksi kemarin, cuman ternyata tidak terlalu gimana-gimana. Kemarin ada doji dan satu candle merah di sini, tapi candle merahnya itu kecil, teman-teman, mengindikasikan bahwa seller saat ini belum terlalu banyak. Ya, dan Bitcoin dikerek naik lagi dengan beberapa sentimen kayak akumulasi dari wheels. Jadi ya itulah eh, posisi cuan lah teman-teman. Jadi happy-happy aja. Kalau dari saya nggak berani terlalu gimana-gimana, Bitcoin lagi naik cukup bagus. Jadi ikuti arus aja teman-teman, Bitcoinnya naik ya syukur-syukur aja. Coba kita lihat nanti di kisaran 45,5 apakah nanti akan ada indikasi pembalikan arah di level tersebut atau tidak. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.